وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman. Ehonya ditutup. Ala Sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kad wa tanfarju bil qurab wa tuqda bil awaj wa tunalu bil ragab ustul hawatim wa yustaskal gamam karimi wa ala alihi washabihi bi kulli matin wa nafasim bi di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, Ampura bukan di sini, bukan Jawa, Pak. Jawa Barat bukan? Jawa Barat kan? Iya, Ampura. Sunda. Jawa, oh beda. Jawa beda sama Ampura. Anak-anak dudukan, duduk. Ya. Alhamdulillah, duduk. Ini pintunya dibuka ya. Gara-gara acara maulid. Masya Allah. Makasih banyak pengurus panitia. Ya Allah, udah panas mak-maknya. Dari pagi ya. Dari jam 1. Maaf ya. Perjalanan Macica Muhtar. Macet sekali. Jamaah, pertama-tama pujilah Allah subhanallah. Wallahu akbar. Illa billahil. Satu kali lagi. Wallahu akbar. Illa billahil. Jamaah, maulid itu tanda syukur kita kepada Nabi, betul tidak? Senang gak jadi umat Nabi Muhammad? Nikmat yang terbesar salah satunya adalah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang Allah anugerahkan padanya kemuliaan. Setiap amal ibadahnya diberkali-kali lipat dibanding umat-umat terdahulu. Umat yang pendek umurnya dan pendek orangnya. Jamaah, pendek umurnya supaya tidak terlalu lama hidup di dunia. Betul. Pendek orangnya supaya tidak terlalu banyak biaya. Kalau orangnya pendek, makannya cuma berapa? Dikit. Kalau tingginya 30 meter, kayak raksasa.
Makannya pasti banyak. Betul betul betul. Jamaah. Karena peringatan Maulid itu ingat pengajian. Oh ini memperingati. Iya, pengajiannya yakni mengkaji. Kajian pengajian artinya mengkaji. Apa yang mau dikaji? Maulid. Apanya Maulid dikaji? Ingatnya ada 4. Memperingati Maulid berarti mengingat tentang Maulid. Ada berapa yang mau diingat? Masya Allah, bagus ya. Ada kolam renangnya. Hebat ini. Kolam renang terpanjang. Jamaah. Airnya kayak susu coklat. Jamaah. Ada 4 ya yang mau diingat. Namanya kan memperingati. Berarti mengingat. Apa yang mau diingat? Maulid. Apanya mau diingat Maulid? 4 yang mau diingat. Sejarahnya Nabi. Ajarannya Nabi. Akhlaknya Nabi, cinta kepada Nabi. Leiler tandure ta ijo ta sengguten maten anyer bocah angon penek no runyu kanggo mbasudot iro dodot iro kumiter bedain pinggir julamono kanggon sebo mangko sore mumpung padang rembulane yo surao salatullah ala toha salatullah ala yasin ala yasin tawassalna wabil adi wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah ilahi minal wa min hammin bi ahlil badri Tun. Panitia saya minta maju ke depan laki-lakinya dulu ya. Naik ke panggung kita foto dulu. Cepat. Atau di sini aja. Ya, aku turun. Ya di atas saja. Ayo cepat. Panitia. Yang baju seragam. Ada 1 tidak baju seragam. Oh itu ketuanya. Kalau begitu yang tidak baju seragam di lantai atas. Sini. Pak Lurah, Pak Camat ya. Pak Camat dengan ini cepat. Yang baju, ayo Pak Kuwu, Pak dari Pak Kapolres, dari Polres Indramayu itu Jawa Barat. Bapak Aing. Semeringa. Bismillah, mudah-mudahan tidak rubuh ya. Habis ini panitia perempuan, ibu-ibu ya.
Jeblos nanti. Oh Pak Komandan. Oh DKM. Nggak usah ngomong-ngomong begituan. Bikin malu-malu. Pak Haji. Gaya pertama. Gaya KTP. Gaya KTP. Gaya lebaran. Iya, cepat. Lama nih ya. Lama banget dia. Lama sekali ya. Jempol. Terlalu maju jempolnya. Alhamdulillah. Udah. Ibu-ibu lagi. Ibu-ibu lagi. Cuma di sini saya lihat ada WC pakai jam. Cuma di sini. Di mana-mana tidak ada WC pakai jam, cuma di sini. Ayo. Boleh separuh di atas, separuh di bawah. Separuh di atas, separuh di bawah. Karena saya harus balik lagi ke Jakarta. Makanya harus foto dulu. Selesai ceramah langsung ke Sukabumi lagi aku. Ke Jakarta dulu baru ke Sukabumi. Nangis orang Sukabumi itu. Ini nenek mau kemana ini nenek ini? Nenek jangan menghadap belakang, menghadap ke depan. Balik nek. Bismillah. Oh bagus ya. Ada 2 seragam baju. Ya Allah. Ampuni dosaku. Kalau ini rubuh masuk berita. Gaya pertama. Gaya KTP. Habis itu masih ada remaja? Enggak ada kan? Ya ini doang. Ya ini masjid. Gaya pertama, gaya KTP. Gaya lebaran. Alhamdulillah. Enggak dipoto dia. Alhamdulillah. Ya, makasih banyak ibu-ibu. Masya Allah. Masih lama, santai aja. Dari Sumedang. Nggak usah terlalu angkat sarungnya ya. Iya. Anak pintar. Di situ aja sayang, di situ aja. Abah yang duduk. Iya. Kemarin aku di SLB ceramahnya. Lama ya dia lagi nonton YouTube kali ini orang. Oke. Ya kita mulai ya. Jamaah. Ya Nabi salam. Ketahuilah beda salawat, beda salam. Beda salawat, beda salam. Kadang-kadang orang berpidato salawat dan salam. Itu. Betul. Salawat dan salam. Berarti ada salawat, ada salam. Kalau salawat, Allahumma salli. Tapi kalau salam, ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Kalau Allahumma salli, tujukan kepada Allah agar Nabi diselamatkan dan kita diberikan 10 kali lipat daripada apa yang kita mintakan buat Nabi. Jamaah.
Tapi kalau kita salam sama Nabi, itu langsung sama Nabi. Biasa dilakukannya pada saat maulid. Allah ya Nabi. Maka biasanya kalau salam ini dibacakan, mahlul qiyam, marhaban, semua pada berdiri. Kenapa? Karena tembus ke Nabi. Betul? Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Ini baru mau mulai. Pokoknya sampai maghrib. Enggak. Sampai 5:30. Soalnya saya langsung ke Sukabumi lagi nih. Tapi mampir ke Jakarta dulu. Simpan barang. Ganti baju. Jamaah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Kenapa? Apa itu? Mau ngapain? Mengingat. 1, 2, 3. Apa yang mau diingat? Apanya yang mau diingat maulid? Ada 4. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 1, 2, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Coba diulang. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Sekali lagi. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Pakai gerakan. Yang pertama sejarah dulu ya. Ibu jangan loncat. Malah dia berdiri juga. Yang pertama kita bahas sejarah dulu. Sejarahnya maulid. Apakah Nabi bermaulid? Iya. Nabi bermaulid dengan cara puasa. 1, 2, 3. Jamaah, maaf ya, saya sampaikan. Nabi itu puasa Senin. Kenapa Nabi puasa Senin? Karena hari Senin hari lahirku, kata Nabi. Jadi maulidnya Nabi dengan cara puasa. Karena maulid itu bukan syariat. Sekali lagi saya sampaikan, jangan salah paham. Maulid itu bukan syariat, tapi syiar. 1, 2, 3. Apa artinya syiar? Disiarkan. Kalau syariat diperintahkan, disyariatkan, dianjurkan, disuruh. Kayak Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri, Idul Fitri, Idul Fitri, Idul Fitri. Saya berdirinya di sini, yang paling kuat di sini, karena pasti ada batang di sini. Kalau di sini belum tentu bisa jeblos. Maaf ya, saya ceramah tidak duduk. Karena berdiri aja tidak kelihatan. Pak Camat, makasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Camat. Wah, ada dari Polres ya, makasih banyak. Kapolsek. Kapolsek, Masya Allah, mudah-mudahan jadi Kapolres. Ada Pak Kuwu. Pak Kuwunya ganteng ya. Makasih banyak Pak Kuwu. Luar biasa. Dan jamaah yang sudah tumbang tiang listriknya. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Kita mulai nih. Kita mulai ya. Jadi yang, ya Allah, mama, nenek-nenek, Masya Allah. Wah, ya Allah, kenapa saya semangat pergi ceramah walaupun jauh, tidak ada urusan. Karena umatnya Nabi menunggu, betul tidak? Itu jualan tikus. Oh, hamster. Hamster kan sepupu satu kali sama tikus.
Jamaah. Wow. Jamaah. Kita mulai ceramahnya ya. Jadi Nabi bermaulid. Jadi kenapa kita bermaulid? Untuk mengingat sejarah Nabi. Sejarahnya Nabi. Saya mau nanya, Nabi Muhammad SAW dilahirkan, meninggal ayahnya ketika Nabi dalam kandungan. Lahir Nabi umur 6 tahun, meninggal ibunya. Apa hikmahnya? Supaya Nabi tidak punya dosa sama orang tua. Itu hikmahnya. Karena dosa yang paling gampang, yang paling mudah kita lakukan adalah dosa kepada orang tua. Makanya Nabi diselamatkan. Makanya kalau anak-anak yatim santuni, itu adalah orang yang tidak punya dosa sama orang tua. Kita ini selama masih hidup orang tua, selama itu ujian buat kita. Betul? Betul? Hebatnya Nabi itu diselamatkan dari dosa. Satu, dosa orang tua. Kemudian Nabi diselamatkan dari lingkungan. Jangan sampai akhlaknya buruk. Maka Nabi lahir di kota Mekah, tapi tidak tinggal di Mekah. Dibawa ke gunung, dibawa ke kampung. Namanya Indramayu, bukan. Kampung namanya Bani Sa'adah. Apa? Di mana itu Bani Sa'adah? Di kampungnya Alimatus Sa'diyah. Tepatnya di Thaif. Jadi datang Alimatus Sa'diyah. Alimatus Sa'diyah pergi ke Mekah bersama wanita-wanita Bani Sa'adah untuk mengasuh, memelihara anak-anak bayi kota Mekah. 2 tahun pemeliharaan dikasih gaji. Kerja 2 tahun memelihara anak bayi. Semua wanita-wanita dari kampung pergi ke kota untuk memelihara. Jamaah. Sampai di Mekah, di pasar, semua wanita-wanita yang ada bekerja sebagai menyusukan anak bayinya orang, udah dapat semua bayi kecuali Alimah. Yes, dapat, pergi. Yes, dapat. Alimatus Sa'diyah tidak dapat bayi. Kenapa? Alimatus Sa'diyah punya kekurangan. Maaf, saya bongkar. Saya sampaikan. Alimatus Sa'diyah tidak punya ASI sebelah kanan. Air susunya cuma ada di sebelah kiri. Sehingga orang tidak mau pakai Alimah. Pulang aja kamu. Masa mau pergi ke Mekah, mau kerja untuk menyusukan anak-anak bayi kota Mekah, lantas tidak punya ASI sebelah kanan? Pulang aja. Maka sedihlah Alimah. Alimah pun pulang. Tapi sebelum pulang, dia mau jual ontanya dulu. Biar aja jalan kaki pulang daripada tidak bawa uang. Maka keputusannya Alimah, saya jual onta saya. Biarlah saya jalan kaki pulang ke kampung. Yang penting saya bawa uang. Tapi pada saat mau dijual ontanya, keputusan, gimana kalau onta ini saya potong aja. Saya sembelih supaya bisa jual kepalanya, tulangnya, kakinya, kulitnya, hatinya, semua. Pada saat mau dipotong, tiba-tiba onta itu kabur. Lari onta itu. Kebetulan ontanya tabrak kambing. Masya Allah, luar biasa jamaahnya, tepuk tangan dulu. Waduh. Baru kali ini ceramah dua penyeberangan. Ada penyeberangan sebelah, ada di sini. Ada di Sadalam, Masya Allah. Yang paling saya salut, panitia mestinya luar biasa. Saking disiplinnya waktu, ada jam di WC.
Tapi kayaknya jamnya mati. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Alimatus Sa'diyah mengejar onta itu. Itu hartaku satu-satunya. Dan ternyata onta itu sebenarnya Allah gerakkan supaya Alimatus Sa'diyah mengikuti onta itu. Ternyata onta itu kabur menuju ke rumah ibunya Nabi. Dia pergi onta itu. Lalu onta itu duduk. Duduknya di depan pintu jendela. Jendela apa? Jendela rumahnya Aminah. Onta itu masuk ke pekarangan, langsung sujud. Di mana sujud? Di jendelanya rumahnya, kamarnya Aminah. Kata Alimatus Sa'diyah, ini onta membawa Alimah pergi ke rumahnya Aminah. Dan di dalamnya, di pagar itu ada jendela. Sujud itu tuh onta. Sujud. Kata Alimatus Sa'diyah, apa yang dilakukan onta ini? Dia tarik talinya. Onta ini goyang ya. Nggak mau dia. Lantas dia, Alimatus Sa'diyah lihat. Ternyata onta ini sujud di depan jendela, di mana di balik jendela itu ada bayi lagi diayun. Bayi itu adalah bayi Muhammad. Nabi Muhammad SAW masih bayi, lagi diayun. Dan tahu nggak, ada keanehan. Ternyata ini kayak liburan ya. Sambil dengar ceramah pasang tikar, sambil makan. Mereka kayak liburan ya. Ini kayak objek wisata. Ada kolamnya. Masya Allah. Jamaah. Tidak sia-sia perjalanan 4 jam. Menuju ke sini. Dari jam 12 kita tinggalkan. Sampai ke sini jam 4. Ya Allah. Untung ada mobil polisi. Makasih banyak. Mobil polisinya baik. Alhamdulillah. Kita mulai ceramahnya ya. Belum. Ini enggak boleh sampai maghrib. Enggak ada lampunya. Iya tapi enggak nyala. Kalaupun nyala enggak bagus. Kalau ini nyala, saya kayak ayam kecil yang mau dikasih besar. Jamaah. Lanjut. Lanjut. Emaknya habis belanja tahu. Enggak. Saya lagi puasa. Saya puasa Idris. Puasa Idris itu tiap hari. Sudah 7 tahun karena istri saya meninggal. Tidak boleh orang tidak punya istri. Meninggal istri harus menikah lagi. Tapi saya tidak menikah karena saya fokus membesarkan 4 anak saya yang masih kecil-kecil. Saya curhat supaya panitia tahu kalau saya puasa bungkusin. Ntar kita ini pulang 5:30 ini. Pasti buka puasanya di jalan. Kalau saya pulang jam 6 kasihan. Yang di Sukabumi masih jauh perjalanan. Bisa tiba jam 12 malam lagi. Udah. Ketemunya sama kuntilanak itu. Jamaah. Kita mulai ceramahnya ya. Kita mulai ya. Dilihatnya ayunan itu bercahaya. Hah? Jadi ayunan itu ada yang aneh. Karena ada cahaya yang keluar dari ayunan. Tiba-tiba Alimatus Sa'diyah tanpa pikir panjang langsung masuk ke dalam rumah. Ada apa ini? Kenapa ada ayunan bercahaya? Dia langsung lari, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar, langsung buka. Ternyata ayunan yang bercahaya itu tidak ada lampu, tidak ada api. Ternyata cahaya itu dari wajahnya bayi Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, itu kursi kasih aja itu nenek-nenek. Satu kursi berdua, kasih dia. Mana kursi itu kursi sewa lagi. Kalau patah kan ganti. Oh ada bosnya, bosnya kursi. Yang mana bosnya kursi? Ya. Oh itu kerudung hitam itu bosnya kursi. Amin, makasih ya. Luar biasa. Ini semua ini sedekah untuk Nabi namanya. Semua diperuntukkan untuk Nabi. Karena acara ini adalah acara khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kebayang nggak Abu Lahab benci Nabi tapi setiap Senin tidak disiksa. Gara-gara pernah bergembira atas maulidnya Nabi, lahirnya Nabi. Cuma satu kali setiap Senin. Gimana kalau kita maulid tiap hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Aman lah. Bukan maksudnya pindah-pindah kalau ada acara maulid lagi. Masa di sini terus? Nanti terlambat lagi saya. Tahu gitu, saya tidak tahu jalannya. Saya kira deket. Cuma 1 jam. Makanya saya bilang dari rumahnya, dari pesantrennya Yusuf Mansur ke itu baru ke sini. Apa sih? Apalagi dia? Apa sih? Oh ini mau dicopot. Copot aja, copot aja. Nggak usah ngomong. Itu rahasia umum. Ini mau dibuka ya? Nggak usah katanya. Nggak usah, kasihan. Nanti ada apa-apa hujan kena ini alatnya. Yang dia diselamatkan alatnya bukan orangnya. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Jadi Halimatus Sa'diyah menggendong Nabi. Hebatnya Nabi Muhammad SAW. Disitulah pertemuannya. Lalu Nabi dibawa oleh Halimatus Sa'diyah kemana? Ke kampungnya Bani Sa'adah. Jadi Nabi lahir di kota Mekah, tapi dipelihara 6 tahun sama Halimatus Sa'diyah supaya tidak terkontaminasi akhlak orang kota. Ternyata akhlak orang kampung lebih bagus. Betul. Gotong royongnya. Kalau di kota nafsi-nafsi. Betul tidak? Sendiri-sendiri. Kalau orang di sini kalau pesta, alhamdulillah ya. Acaranya patungan ya. Masak bareng-bareng ya. Satu dapur untuk satu kampung. Satu orang bikin acara, satu kampung bisa makan. Karena dia pada bungkus semua. Betul. Itu namanya persatuan. Datang ke pengantin bawa beras. Pulang-pulang bawa yang sudah dimasak. Betul. Karena persatuannya masih bagus. Kalau orang kampung misi. Kalau orang kota minggir. Jamaah. Baiklah, yang kedua, sejarah ajaran. Pelajari ajaran Nabi. Maaf ya, jamaah. Wah, duduk dulu lah. Supaya enak. Karena mohon izin jamaah. Kasih nyala itu lampu. Kalau kesetrum, terpaksa besok acara lagi. Acara takziah. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Kita mulai ya. Sejarah ajaran. Sebelum Nabi mengembuskan napas terakhir, tepuk tangan dulu. Makasih banyak. Ini nanti masuk surga ini. Ini orang baik. Jangan pernah dikubur kalau belum mati. Jamaah, kita mati lagi. Kalau mau dengerin dulu. Sebelum Nabi wafat,
Nabi menyebut 3. Salat an-nisa ummati. 1, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Satu, 3. Nabi minta jaga 3 ini. Salat, an-nisa, ummati. Sebelum Nabi wafat. Kenapa Nabi menyebut 3 ini? Salat. Mau selamat dunia akhirat? Mau selamat dunia akhirat? Jaga salatnya. Oke? Yang pertama diperiksa di hari kemudian adalah salatnya. Jaga salat ya. As-salatu imanuddin. Salat itu tiangnya agama. Minta tolong kepada Allah lewat salat dan sabar. Ada masalah pergi salat. Betul tidak? Membawa ketenangan. Mohon maaf tadi jamaah. Panitia, gimana kalau sudah ceramah baru salat? Enggak. Saya tiba langsung salat. Bahaya. Nanti saya kelamaan ceramah, habis waktunya. Betul. Jamaah, salat. Mau selamat? Salat. Mau bahagia? Jaga wanita. Jaga wanita. Apa yang dijaga? Ada 4 yang dijaga wanita. Bukan 4 istri. 4 wanita. Siapa itu? Ibumu, istrimu, saudaramu, anakmu. 2, 3. Istrimu, saudaramu. Jaga ibumu. Baktilah sama ibu. Oke? Baktilah sama ibu ya. Nggak usah berebut siapa yang jagain. Ambil aja. Betul. Siapa yang bersedekah, siapa yang merawat ibunya, maka pahalanya luar biasa. Apa itu? Bagaikan sedekah 100.000 kali. Kepada yang tidak dikenal, pahalanya cuma 10. Kepada yang dikenal, pahalanya 100. Kepada keluarga, pahalanya 1000. Kepada anak, pahalanya 10.000. Kepada orang tua, pahalanya 100.000. Alhamdulillah. Kalau masjid 1 juta kali lipat. Ini jariah ini. Kalau selesai acara ini, saya minta pesan ini. Pasang lagi pagarnya masjid. Yang dibuka ini. Gara-gara maulid dibuka. Tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa ini acara. Enak tadi. Turun dari mobil, langsung masuk ruang imam. Alhamdulillah. Kita mulai ceramahnya ya. Jaga wanita. Jaga istri ya. Jaga saudara perempuan ya. Jaga anak perempuan ya. Dijaga. Semua uang serahkan kepada istri. Betul. Kalau suami yang pegang uang tidak berkah. Kalau istri yang pegang uang, gampang masuk, susah keluar. Betul. Istri tidak boleh dimarahin. Barang siapa suami memarahi istrinya, dilaknat malaikat. Saya ulangi ha. Siapa suami memarahi istrinya, dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat? Istrinya. Apalagi sosok ibu. Ibu. Wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi
Ibumu, 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 bapakmu. 1, 2, 3. Berarti ibu 3 kali lipat dibanding bapak. Sekali lagi, ibumu. Berapa kali ibu? Bapak? Berarti 1 bapak, berapa ibu? Maksudnya bukan 3 istrinya, 3 derajatnya. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang memelihara, ibu yang mengandung, bapak yang kenyang. Saya mau makan nasi goreng. Pas datang nasi goreng, ambil pak. Yes. Ibu yang pesan, bapak yang habiskan. Mau melahirkan. Ibu mempertaruhkan nyawa waktu melahirkan. Bapak merokok. Gimana dokter? Udah keluar? Betul. Betul. Jamaah. Dengerin. Yang pelihara anak-anak ibu atau bapak? Yang bangun tengah malam kalau anak nangis ibu atau bapak? Bagaimana? Ibu yang bangun? Bapak? Bapak bangun. Membangunkan ibu. Jamaah. Kita mulai ceramahnya ya. Jamaah. Yang ketiga, jaga umat. 1, 2, 3. Ini titip. Kenapa saya semangat ke sini? Umatnya Nabi lagi nunggu. Ini umat nih. Ada urusan. Kita harus terobos semuanya. Kemacetan. Semua. Saya supaya aman tidur tadi di mobil. Karena dari tadi saya teriak-teriak. Daripada saya stres, tidur aja. Karena balap-balap tadi. Jamaah. Mana posisi mobilnya berat sebelah lagi? Bagus itu. Semua harus disyukuri ya. Orang gemuk itu insya Allah masuk surga. Yang masuk surga nanti yang berat timbangannya. Yang pendek juga bersyukur. Orang yang pendek badannya bersyukur. Barang siapa orang pendek jalan sama orang tinggi, yakin orang pendek itu tidak kena petir. Orang pesek juga bersyukur. Orang Arab, orang India, orang Barat, hidungnya mancung. Kita ini orang pesek, bersyukurlah. Mau tahu nggak? Orang Arab, orang Barat, orang India kenapa dia mancung? Kalau dia nangis, dia tarik hidungnya. Kalau kita, masuklah. Dan nggak usah nangis yang pesek ya. Orang pesek insya Allah panjang umurnya. Karena irit napasnya. Baiklah kita mulai ceramahnya ya. Sejarah, ajaran, akhlak. 1, 2, 3. Kita pindah ke akhlak. Akhlaknya Nabi luar biasa. Karena memang kita ini Masya Allah Tabarakallah diberikan umur yang berkah. Siapa yang berumur 10 tahun usia jujur. Nih anak-anak kecil ini usia jujur 10 tahun. Dia gak ada urusan. Ustaz ceramah dia juga main-main di sungai. Gak ada urusan. Jamaah. Itu namanya usia jujur. 20 tahun usia amanah. Anak yang 10 ke 20 sudah bisa punya kamar sendiri. Udah bisa dikasih tugas. 30 tahun usia cerdas. 20 ke 30 sudah bisa menikah. Karena usia cerdas. Udah bisa menyelesaikan persoalan. 40 tahun 30 ke 40 udah bisa mendakwah. Menyampaikan. Jadi RT. Jadi pengurus.
Karena sudah timbul kepedulian. 50 tahun usia kemudahan urusan jadi muda semua. 60 tahun usia kemuliaan. Siapa yang berusia 60 tahun dimuliakan. Jadi mulia. Amin. Amin. Kenapa mulia? Allah sudah muliakan dia. Makanya Nabi wafat di usia 63. 70 tahun, siapa yang berumur 70 tahun berguguran dosa-dosa. Amin. 80 tahun tercatat sebagai penghuni sorga. Dan 90 tahun tercatat di buku Yasin. Baiklah, kita angkat tangan yuk. Udah 5:30. Nggak terasa. Memang tidak terasa. Saya ngerasain. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astagis wa qul rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami umat Nabi Muhammad yang tidak pernah menatap wajah Nabi, tidak pernah duduk berdampingan dengan Nabi, tidak pernah mendengarkan suara Nabi. Ya Allah, hadirkan kami untuk bisa berjumpa dengan Nabi, menziarahi Nabi di Masjid Nabawi. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah. Ya Allah, perjumpakan kami dengan Nabi kami, walaupun hanya dalam mimpi. Hadirkan Nabi ketika kami sakarat. Hadirkan Nabi ketika kami dalam kubur. Hadirkan Nabi ketika kami di padang mahsyar. Ya Allah, selamatkan kami dari apinya neraka. Selamatkan kami, mudahkan kami melewati titian siratal mustaqim. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'at ajarakallahu fi ma'atata ajarakallahu fi ma bakata wajarakallahu laka tahurra. Allahumma ghina nabi ilmi syani bil ilmi aqna bi taqwa min nabil afiyah. Muliakan kami di akhirat, tambahkan ilmu kami, tambahkan ketakwaan kami, dan berikan kami kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi satala fis sami alim. Lindungi kami dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Minta semua. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta masing-masing beda permohonannya. Minta. Yang punya hajat, yang lagi ada masalah, minta. Doanya orang yang sudah bermaulid, doanya orang yang sudah bermajelis dikabulkan oleh Allah. Minta. Dari jam 1 kita duduk di sini sampai jam 5, setengah 6. Yakin doa kita diijabah. Ini berita sampai ke Rasulullah kalau kita bermaulid.
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya langsung ke mobil. Masya Allah, tabarakallah, berkah. Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya datang ke sini. Acara Isra Mi'raj. Assalamualaikum.